Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 27 Maret 2025, bersama saya, Diakon Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Salah satu tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan adalah ketika kita selalu berpegang pada kebenaran Tuhan. Sikap itu perlu terus dipupuk dan dibina agar dapat menjadi keutamaan. Hari ini melalui Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23, kita ingin belajar untuk berpegang pada kebenaran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, seringkali ketika kita berbuat kebaikan atau kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak suka pada kita. Hari ini Yesus pun mengalami hal yang serupa. Ia mendapatkan nyinyiran dari orang-orang yang menyaksikan karyanya ketika menyembuhkan anak yang bisu. Bahkan Yesus dituduh menggunakan kekuatan Beelzebul, sang penghulu setan. Tetapi bagaimana reaksi Yesus? Yesus tetap tenang pada pendiriannya karena ia tahu bahwa mereka hanya ingin menjatuhkannya. Yesus tidak marah, Yesus tidak menyerang, dan tidak membenci orang-orang yang menolak ajarannya. Dengan tenang dan penuh kasih, Yesus bercakap-cakap dengan mereka sembari menegaskan bahwa ia selalu ada di pihak Allah Bapa, bukan pada si jahat seperti yang dituduhkan kepadanya. Ia juga menambahkan bahwa tidak mungkin kekuatan jahat saling melawan, karena jika demikian, pastilah mereka sudah runtuh. Dengan pernyataan itu, Yesus menekankan bahwa ia mengusir setan atas nama Allah Bapa, dan semua orang yang tidak bersama dia berarti melawan dia. Tidak berada di pihaknya berarti berada terpisah darinya, dan seringkali itulah yang menimbulkan kejahatan. Ketika manusia jauh dari Tuhan, maka kekuatan jahatlah yang akan menguasainya. Oleh karena itu, manusia diundang untuk selalu bersatu dengan Tuhan, karena kekuatan hanya akan diperoleh jika manusia membuka hati bagi rahmat-Nya. Sebagai murid Kristus, hendaknya kita berusaha untuk senantiasa bersatu dengannya dan melakukan kehendak-Nya. Hanya dengan cara demikian, kita dapat selalu berpegang teguh pada kebenaran dan pendirian iman kita tidak akan goyah, apalagi hanya karena mendengar komentar negatif dari orang lain.
Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam iman, pengharapan, dan kasih kita dalam hidup sehari-hari. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, Allah Bapa Sang Sumber Kasih. Kami bersyukur atas teladan kasih dan persatuan yang Kau tunjukkan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Semoga dengan bantuan Roh Kudus, teladan itu mampu kami amalkan dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.